Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farudin dengan nomor induk mahasiswa 4212211058 dari Prodi Mekatronika B Malam semester 5. Di sini saya akan coba membuat eh, ATS dari mata kuliah Machine Vision, yang dimana pada soalnya dikatakan buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet MNIST menggunakan Hawk Feature Extraction dengan Classifier Support Vector Machine yang dapat melakukan tuning parameter Hawk dan SPM untuk memperoleh performa terbaik. Dan di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana sebelum membuat programnya kita pastikan dulu telah mendownload datasheet yang telah ditentukan. Dan di sini saya telah mengupload datasheetnya. Ada dua datasheet yang dapat kita upload, yaitu Biomed Test dan Biomed Train. Untuk cara uploadnya itu tinggal diklik kanan saja langsung upload. Kita pilih saja filenya. Tadi saya telah di sini banyak file-filenya, namun kita hanya menggunakan yang Biomed Test dan Biomed Train. Dan untuk penjelasannya, di sini telah mengimpor library yang dimana NumPy dan Pandas untuk manipulasi array dan pengolahan data, Matplotlib Pilot untuk visualisasi data dan hasil, lalu sklearn untuk pre-processing data, lalu pembuatan model SPM dan evaluasi. Lalu di sini ada SkyMake Feature Hawk untuk mengekstraksi fitur menggunakan metode Hawk. Lalu di sini ada MLExtend plotting untuk memvisualisasikan matrik kebingungan, atau bisa disebut juga confusion matrix. Dan karena saya belum menginstal MLExtend-nya, kita memberikan perintah untuk pip install MLExtend. Lalu kita di sini memisahkan data dan label. Xtrain dan Xtest berisi pixel gambar future setelah diubah menjadi bentuk 28 kali 28. Lalu yang YTrain dan YTest berisi label kelas dari data pelatihan dan data pengujian. Untuk pembatasan ukuran datasheet, kita dapat mengurangi waktu komputasi. Jumlah sampel data dibatasi hingga 1000 untuk pelatihan dan pengujian. Ini dilakukan dengan mengambil subset dari Xtrain, YTrain, Xtest, dan YTest jika jumlah sampel lebih dari 1000. Lalu kita ekstraksi fitur Hawk, yang dimana setiap gambar dalam datasheet diekstraksi menggunakan Hawk. Hawk digunakan untuk menangkap informasi tepi dan pola setiap gambar. Lalu orientasinya kita memasukkan 9 pixel per selnya 8. Lalu cell per blocknya kita memasukkan 2, dan itu merupakan parameter Hawk yang digunakan untuk menghasilkan vektor fitur. Selain fitur Hawk,
gambar hook visual atau yang berisi garis-garis yang mewakili tepi gambar juga disimpan untuk keperluan visualisasi. Lalu ekstraksi ini dilakukan untuk semua gambar pada data latih dan data uji, dan hasilnya disimpan dalam bentuk array. Untuk perintahnya kita memasukkan hook filter test train nv dan yang hook filter test np. Lalu standarisasi fiturnya, fitur yang dihasilkan dari hook kemudian distandarisasi menggunakan standar scalar, yang dimana standar scalar ini memiliki nilai rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Ini membantu model SPM dalam pelatihan yang lebih stabil. Lalu membangun model SPM kita memerlukan sebuah support yang dengan disebut kenalnya itu RBF, yang digunakan untuk klasifikasi, dan parameter yang digunakannya yaitu C sama dengan 1, C sama dengan 1. Lalu C sama dengan 1 ini merupakan kontrol tingkat regularisasi yang mengatur kompromi antara kesalahan klasifikasi dan margin hyperplane. Lalu yang gamma sama dengan scale merupakan gamma yang digunakan menyesuaikan otomatis berdasarkan jumlah fitur. Lalu kita mengevaluasi menggunakan leave one out cross validation atau LOOCV, yang dimana LOOCV ini tuh setiap sampel dalam data latih digunakan sekali sebagai data uji, sementara yang lain sebagai data pelatihan yang diulang untuk semua sampel. Lalu untuk perintahnya di sini ada cross val predict yang digunakan untuk mendapatkan prediksi dari LOOCV dan kemudian dihitung metrik evaluasi seperti conversion metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu output dari LOOCV ini tuh bisa dilihat bagaimana hasil metrik evaluasi dicetak memberikan insight tentang kinerja model pada pelatihan. Lalu visualisasi matrik, yang dimana untuk perintah plot confusion metric dibuat untuk menampilkan matriks kebingungan hasil LOOCV yang menunjukkan seberapa baik sih model memprediksi kelas yang berbeda. Confusion metric ditampilkan untuk menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah. Lalu di sini ada visualisasi gambar asli dan hasil ekstraksi hook, yang dimana untuk perintah plot confusion metric ini with hook kita dapat menampilkan hasilnya yang digunakan untuk menampilkan gambar asli dan versi hooknya untuk perbandingan visual. Fungsi ini menunjukkan 10 gambar asli diikuti oleh 10 hasil gambar hook untuk melihat perbedaan pola tepi. Lalu fungsi tambahan seperti extract hook image digunakan untuk mengekstrak gambar hook dari gambar input yang kemudian divisualisasikan. Lalu ini merupakan hasilnya, yang dimana kesimpulannya adalah program ini mengekstraksi fitur dari gambar huruf menggunakan hook, mengstandarkan fitur, dan kemudian melatih model SPM. Evaluasi dilakukan dengan LOOCV pada data latih dan hasilnya menunjukkan kinerja model yang
menggunakan metrik evaluasi yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.